yang di kebakaran juga itu kan bukan sampahnya aja, tapi sama gubuk-gubuknya. Habis kebakar termasuk dengan hasil pulungannya. Kalau tidak ada pemulung di Indonesia ini, sampah plastik yang menjadi masalah ini tidak akan terselesaikan sama sekali. Saya bilang ke para pengurus di Indonesia, pelapak wajib mem-BPJS-kan. Ini bukti bahwa kita, kalau nggak ada mereka, kita nggak bisa begini. Bersama Adupi Indonesia bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Ketumnya Ikatan Pemulung Indonesia. Bersama dengan saya Bu Christine Halim dari Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Hari ini kita mau ngobrol di podcastnya Adupi bersama Pak Prispoli, Ketua Umum dari Ikatan Pemulung Indonesia. Selamat sore, selamat datang Pak Ketum. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Ketum. Gitu, sehat ya semuanya ya. Iya, jadi sore ini kita berkesempatan baik nih Pak Ketum bisa ngobrolan di podcastnya Adupi. Dan ada beberapa topik sih seharusnya yang ingin saya bahas gitu. Bagaimana kabarnya dengan TPA-TPA yang sekarang sedang kebakaran ini? Saya dengar sekarang kan lagi hangat-hangatnya cuaca, tapi alhamdulillah beberapa hari ini udah mulai mendung dan mulai hujan ya Pak Ketum. Semoga kebakaran-kebakaran ini bisa lekas padam dan tidak jadi masalah yang baru gitu ya. Nah, terakhir gimana Pak Ketum, yang kebakaran di mana tuh TPA-nya? Yang terakhir di TPA Rawakucing, Kota Tangerang ya. Ini kalau kemarin saya lihat dan kunjungi, mungkin ini yang terpuruk ya, terbesar. Kebakarannya baru kedua di Sarimukti. Nah, karena kalau di TPA Rawakucing ini kan dekat pinggir jalan, sehingga asapnya tuh mengganggu. Termasuk mengganggu pemulung, termasuk mengganggu juga pemukiman. Luasnya berapa TPA Rawakucing ini Pak? Kalau nggak salah yang saya dapat info tuh 34,8 hektar. Bentuknya es, kayak Superman. Bentuknya es. Ini sehingga teman-teman damkar dengan petugas lain kesulitan juga untuk memadamkan api, dan kita juga konsen juga ke pemulungnya. Dampak pemulung itu ada 450. Situasi terkini saat ini, apakah apinya masih menyala ya Pak Ketum? Ya, saat ini api sudah mulai padam, hanya hawa panas masih ada ya. Ya, karena setahu saya kan TPA itu terdiri dari bermacam-macam sampah ya Pak Ketum ya, yang gampang terbakar karena ada gas metan di situ ya Pak Ketum ya. Jadi kemarin memadamkannya dengan damkar ya. Damkar ya. Terus dibantu sama Badan Penanggulangan Bencana Nasional ya, bencana alam nasional. Dan di dalam situ tadi Pak Ketum sebutkan ada 450 pemulung. Atau keluarga pemulung. Kakak ya. Kakak ya, 450 kakak. Jadi 450 belum termasuk dengan keluarganya ya. Di situ ya. Waduh, mungkin Pak Ketum bisa jelaskan bagaimana mereka, kenapa kok mereka ada di TPA itu, terus kehidupan mereka seperti apa gitu. Ya, mereka yang jelas datang ke sana untuk mencari sampah plastik yang bernilai tinggi ya, sehingga dikumpulkan, disortir, dijual ke pemulung, ke pelapak digiling dan diperes atau ke industri pabrik daur ulang. Nah, dengan kondisinya kebakaran, yang di kebakaran juga itu kan bukan sampahnya aja, tapi sama gubuk-gubuknya. Habis kebakar termasuk dengan hasil pulungannya. Ini juga menjadi konsen kita sebagai organisasi Ikatan Pemulung Indonesia, bagaimana membantu. Nah, kita sudah buka dapur umum di hari Senin kemarin Bu Ketum, supaya untuk yang 22 kakak sudah ditanggulangi di Kecamatan Neglasari. 22 sudah. Pemulung. Nah, sisanya kurang lebih ada 200-an ya, ini yang kita buka 200 orang ya, 200 orang yang kita bantu untuk dapur umum. Nah, kemarin saya turun, abisnya juga saya turun. Kita akan buka dapur umum di sekitaran dua mingguan lah.
2 minggu atau 3 minggu. Sampai mereka bisa menemukan tempat tinggal baru dan bisa beraktivitas lagi ya, iya. Pak Ketum. Oke. Jadi selama kebakaran ini bagaimana dengan truk-truk sampah itu, Pak Ketum? Mereka apa tetap bisa membuang di TPA ini atau harus pindah tempat atau bagaimana? Ya, waktu kemarin saya datang ke TPA, Jalan Iskandar itu ditutup, saya masuk dari Bandara Emas, itu ada pembuangan darurat. Saya tanya ini pembuangan darurat sementara. Nah, saya lihat juga anggota IP, para pemulung juga udah mulai aktivitas. Nah, ini juga membantu juga supaya dia bisa mandiri lagi. Oke. Ya. Jadi tadi Pak Ketum sebutkan bahwa mereka mengumpulkan sampah-sampah plastik ya. Itu mayoritas bahannya dari apa, Pak Ketum? Wujudnya itu sampah plastik apa yang mereka kumpulkan? Yang jelas ya ada PET, ada botol PET itu PET botol seperti ini ya, Pak ya. Ketum ya. Oke. Terus apa lagi? Ada kantong kresek. Dan sedikit-sedikit botol sampo. Dan nggak juga tutup, mungkin mereka juga ngambil kaleng dengan kaleng-kaleng aluminium kertas, itu ya, Pak Ketum, kertas kardus ya di situ ya. Dan istilahnya mereka boncos lah. Iya. Jadi mereka hidupnya dari memunguti simpah sisa sampah yang masih punya nilai itu ya, Pak Ketum. Satu hari kira-kira satu orang pemulung bisa ngumpulin uang berapa, Pak, dari aktivitas ini? Ya, kalau kita hitung kiloannya, kalau yang di TPA ya itu sekitar 100 sampai 150 kilo ya. 100 sampai 150 kilo. Tapi kondisinya kotor. Kondisi kotor. Dan Karena campur ya. Nah, kalau nilai uangnya bisa mencapai 175 sampai 125-an lah. Berarti satu kilonya Rp1.000 sampai 1.250 itu boncos ya. Boncos ya. Pak Ketum, boncos itu dalam artian tercampur semuanya. Dan mereka jual ke lapak-lapak ya. Terus di lapak itu mereka melakukan penyortiran lagi. Ya, penyortiran yang di lapak itu paling tidak ada 20 kilo sampah residunya ya, plastik residunya ya. Kurang lebih ada 20-an. Jadi kilo lah. kalau misalnya saya bawa 100 kilo ke lapak yang dihargai 1.250 itu apakah langsung ditimbang dibayar atau masih ada residu yang dipulangkan gitu? Ya, ditimbang langsung dibayar. Ditimbang langsung dibayar. Ada yang ditimbang bayar, ada yang nanti totalnya di hari tertentu, misalnya hari Sabtu. Karena kalau si pelapaknya sudah memberi kesejahteraan uang, uang di pemulung, paling tidak hari seminggu sekali nimbang. Maksudnya kesejahteraan itu jadi kalau misalnya saya jadi pemulung gitu, saya terima uang dulu dari lapak, saya ngebon kasbon dulu ya, Pak Ketum. Saya kasbon, saya ngumpulin setiap hari, saya setor ke lapak. Setelah itu nanti di hari Sabtu lapaknya akan hitung berapa nih hasilmu. Terus uangnya kurang atau lebih. Setelah itu dia kasbonin saya lagi. Terus juga pemulung juga ngambil juga tapak nilai dari sepatu yang punya nilai ya. Sepatu itu diambil juga, yang punya nilai ya. Nilai ya. Nilex ya. Itu sol sepatu ya. Istilahnya kalau kita lapak ya. Jadi sol sepatu lapak. Jadi kalau bentuknya kayak nilai tapi plastik nilai, cuman dia kalau kita bilang lapak. Lapak ya, istilahnya lapak malah. Ya. Oke. Itu sandal atau? Ya, sandal, sepatu. Itu diambil nanti kan dari pemulung ke pelapak ini akan sortir. Gitu. Mana sandal yang laku, mana yang sandal laku. Maka itu khusus di TPA atau TPS atau TPS itu kalau pemulungnya ngambil semua, ya kita bisa hitung 20 kilo lah kurang lebih. Plastik yang residu. Itu harganya juga sama Pak Ketum dengan tadi boncos itu. Lain-lain ya, beda-beda. Kalau di Bantar Gebang per kilo bisa di angka 2.000 ya. Lebih mahal malah di Bantar Gebang. Kenapa kok bisa lebih mahal di Bantar Gebang dibandingkan dengan TPA yang lain, Pak Ketum? Kalau di Bantar Gebang kan ada industrinya ya. Kalau walaupun di Rawakucing dekat beberapa industri, cuman kan nggak bersentuhan. Tidak langsung di TPA-nya. Karena waktu saya visit ke Bantar Gebang itu
pabrik-pabrik Pabriknya daur ulangnya bilang memang di area Bantar Bantar Gebang. Gebang, Jadi ya. itu menghemat transportasi ya Pak ya. Ketum. Jadi dia bisa beli harga lebih Lebih tinggi tinggi. karena dia nggak harus habisin Ya, transportasi ke Ya. pabriknya itu ya. Oke, jadi menarik sekali ya Ya. Pak Ketum ya, kehidupan Ya. pemulung ini, dan ini disebutkan di judulnya hari ini adalah asap Asap. tebal kehidupan pemulung, karena memang pemulung-pemulung itu hidup di TPA. Berarti memang mereka tergantung hidupnya Ya, dari di aktivitas TPA. di tempat pembuangan akhir ini ya Pak Ketum. Oke, terus bagaimana dengan saat ini ada pembentukan seperti insenerator di TPA, atau sebelum masuk residu-residu ini ke TPA tetapi sudah disortir di luar TPA, apakah ini mengganggu, berefek, ataukah sebenarnya tidak masalah karena sampahnya udah banyak gitu Pak Ketum? Ya, ini juga kekhawatiran kita di Ikatan Pemulung Indonesia adanya mesin insenerator, yang ada juga sekarang yang RDF, RDF, PLTSA ya, yang sangat mengkhawatirkan kita. ya, Mungkin saat ini belum terdampak ya. Saya dengar dari Bantar Gebang, Tusi Semarang, misalnya basing skala kecil. ya, Tapi ketika skala itu mencapai ribuan ton ya, terserap di insenerator atau RDF atau juga di PLTSA ini juga akan mengganggu pendapatannya pemulung, terus juga mengganggu ekosistem, terus juga mengganggu kehidupan dan keluarga pemulung. Nah, mungkin sekarang ini belum terdampak. Nah, beberapa minggu yang lalu saya melakukan istilahnya bukan melakukan bisa dibilang penelitian di tumpukan TPST Bantar Gebang yang sekitar 80 meter. Kita ke atas bersama-sama para pengurus, ternyata ditumpukan Bantar Gebang maupun di Rawakucing itu sebenarnya masih banyak sampah di dalam daur ulang tumpukan 80 meter. Itu sampai 80 meter ya. Waduh. Nah, ini sehingga saya berharap juga apakah itu dari akademis, apakah itu dari profesor atau apa, menelitilah. Kalau kita meneliti nggak mungkin, tapi kita datengin ke gunung itu, ternyata pemulung juga masih ada aktivitas. Berarti di dalam tumpukan itu masih banyak yang punya nilai. Apakah pemerintah nggak bisa melakukan RDF atau PLTSA dari tumpukan sampah itu dengan teknologi yang tapi bisa. Sekarang berarti yang di RDF adalah bukan tumpukan tapi sampah yang baru datang. Oh, bukan dari yang sudah ada. Bukan yang sudah ada. Nah, jadi ini juga kan mengkhawatirkan kita. Kita juga, saya suruh juga teman-teman pengurus, karena di IP ini kan juga hampir 99% kita pelaku, termasuk saya juga pelaku. Ya. Kita datangin dinas untuk kita berkolaborasi dalam ini, cuman mereka bilang kalau nggak ada sampah daur plastiknya nggak bisa jadi gitu loh. Saya bilang ya kalau gitu kelola aja yang di dalam. Karena gitu itu sudah mengandung plastik dan pemulung juga masih ngambil kan sebenarnya gitu. Di situ. Sebentar, apakah Pak Ketum kekhawatirannya apa antara sampah yang baru dengan sampah yang sudah ada di tumpukan itu? Karena kan misalnya kalau tadi disebutkan di sampah tumpukan dengan 80 meter itu pemulung juga bisa ngambil dari situ. Ya. Nah, kalau yang baru pun ngambil. Jadi kalau misalnya yang baru biar dibuat RDF, sedangkan yang existing ini dikelola oleh pemulung dibalik gitu. Ya. Itu kesulitannya apa Pak Ketum? Ya, yang tadi saya sampaikan, sekarang mungkin belum ada kekhawatiran, tapi ketika mereka karena sekarang stoknya masih banyak gitu. Tapi kalau ketika sudah habis kan mereka juga udah akan kehilangan sumbernya apa gitu ya. Gitu loh. Yang saya ingat waktu saya kunjungan ke Bantar Gebang hari itu bertemu dengan teman-teman dari IP, mereka juga mengatakan bahwa sekarang mencari sampah yang punya nilai bagus itu semakin sulit di TPA. Karena sampah-sampah yang di ujung
di awal di perumahan di kompleks sudah dikumpulkan oleh pemulung-pemulung berdasi istilahnya hari itu ya Pak Ketum ya. Ya sama-sama pemulung tapi ada yang pakai dasi ada yang enggak gitu. Ya. Jadi itu juga termasuk salah satu faktor yang mengurangi sampah-sampah yang punya nilai ya Pak Ketum ya. Nah, kira-kira Pak Ketum pertanyaan saya nanti kalau memang benar-benar yang dikhawatirkan oleh teman-teman pemulung ini terjadi, sampah-sampah yang ditumpukan ini nilainya yang masih ada nilainya itu sudah sangat berkurang. Terus yang datang juga sudah dikelola oleh teknologi seperti RDF, insenerator dan apa. Kira-kira teman-teman ini mau bekerja apa pemulung? Apa sudah dipikirkan gitu? Ya, kita juga di Rakernas di 2019 itu juga udah kita pikirkan ya. Maka itu kita juga buat badan usaha yang kita sebut KIPKUP Indonesia, Kawasan Industri Pemulung dan Kawasan Usaha Pemulung. Nah, kita juga lihat KIPKUP ini berdiri berdasarkan kekhawatiran hal-hal seperti itu. Sehingga pemulung akan menjadi pemulung yang bermartabat, sehingga pemulung tidak lagi ada di TPA atau lagi di jalanan. Mereka akan ada di perusahaan, terus mall-mall, apartemen-apartemen supaya untuk mengelola ya. Kalau mungkin kalau di warga atau di RT RW kita sudah ada bank sampah ya. Dan teman-teman lain. Nah, tidak semua sih ada bank sampah. Sehingga kita juga akan ke perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan sampah. Ini juga jadi concern kita nanti ke depan. Selama ini KIPKUP berdiri ya, kalau saya boleh sebut brand ya, dibantu Rally Mineral ya. 2 tahun yang lalu kita sudah melakukan itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah, Solo, Sukoharjo, udah berkembang ke Karanganyar. Nah, saya bilang ke mereka, kolaborasilah dengan RT RW, kolaborasilah dengan para perusahaan sehingga kita sudah ada badan hukum, badan usaha dan badan hukum ini yang mandiri entar nanti akan menjadi barometer IP ke depan gitu. Betul. Dan sekarang sampai di mana KIP sama KUP-nya itu Pak Ketum dari jumlah awalnya misalnya saya udah menangkap sampah-sampah plastik awalnya cuma 5 ton tetapi sudah sampai berapa gitu pencapaiannya. Ya kalau 2 tahun ini kita sudah mencapai hampir 450 ton ya. Per 2 tahun ini. Per 2 tahun ini. Per 2 tahun angka yang besar sekali ya. Per tahun kita mencapai 150-an atau 180-an lah. Itu hanya satu material PET ya, belum yang lainnya. Nah, kalau yang lainnya kita bisa di angka ada plastik, ada apa, bisa di angka 500 atau 600 ton. Itu baru di satu tempat ya. Karena ini KIPKUP ini kan kita ada memang berawal di Jawa Tengah. Kita udah ada di sana, nah ini lagi berkembang. Terus kita juga kembangkan juga KIPKUP juga di Jabodetabek gitu loh, yang sifatnya mandiri ya. Kalau Jawa Tengah kan kita udah sebut brandnya Mineral. Iya. Lah Pak Ketum, sekarang kan ini sudah banyak nih upaya-upaya dari teman-teman pemulung untuk mengumpulkan sampah-sampah plastik yang punya nilai value gitu kan ya. Dan kira-kira apa sekarang yang menjadi tantangan pada saat menjual? Karena saya dengar saat ini harga sampah plastiknya lagi terjun bebas, bahkan tidak ada pembeli. Apakah itu benar ya? Iya, ini tantangan juga kita sebenarnya kita sekarang banyak yang pelapak-pelapak yang gulung tikar lah. Sampai gulung tikar itu maksudnya bangkrut ya? Ya, artinya dia sudah tidak lagi bisa menghidupkan para pemulungnya, sehingga dia tutup sementara. Terus para penggiling pengopres juga banyak tutup.
kalah saing dengan, apalagi presan ya, kalah saing dengan hasil gilingan. Ini juga jadi konsen di Rapimnas kemarin tahun 2022 juga mereka ada juga mengusulkan lebih baik Kipkup melakukan pabrikan sehingga bisa melakukan. Terus kayak saya bilang, untuk kita mencapai di pabrikan kita belum punya ilmu yang sangat tinggi untuk itu. Kita harus belajar dulu ke asosiasi-asosiasi lainnya. Pabrikan itu ya pasti kita nanti bisa kolaborasi Pak Ketum. Nah, dalam artian pabrikan itu apa Pak Ketum? Mau membuat biji pelet sendiri ataukah sampai extrusion, injection, membuat barang jadi atau bagaimana Pak? Ya, untuk saat ini bikin biji dulu kayaknya. Bikin biji dulu. Jadi sekarang ini Kipkup ini lebih ke collection ya, pengumpulan ya Pak Ketum. Oke, nah sekarang tapi saya dengar terakhir dari beberapa teman-teman di Bantar Gebang juga hasil bijinya mereka itu sulit jual Pak. Sulit jual, memang ya kan? Sulit jual, terus kadang-kadang dibayarnya itu bisa berbulan-bulan. Waduh. Sehingga itu tidak bisa. Padahal setiap kali membeli itu harus bayar ya ke pemulung pelapak dengan terus ke industrinya. Nah ini juga kita juga kan belum tahu sampai sejauh mana biji plastik ini gitu loh, sehingga untuk melakukan industri di Kipkup Indonesia ini juga yang tadi saya bilang ilmunya kita masing-masing belum setinggi para asosiasi termasuk ADUPI. Nah dengan adanya ini saya selalu belajar supaya pemulung ke depan bisa bermartabat lah. Artinya bisa naik kelas ya, gitu. Menjadi industrinya lebih berkembang dan mungkin tidak sekedar di pemulung tapi juga bisa memproses barang-barangnya sendiri. Ya, Pak Ketum. Terus kira-kira selama ini perannya pemerintah itu apa gitu di dalam membina pemulung lapak? Apakah Pak Ketum merasa ada campur tangan pemerintah untuk mengintervensi teman-teman yang jumlahnya masif ini gitu? Ya, pemerintah untuk saat ini hanya istilahnya kita bisa bilang mereka mengakui bahwa adanya pemulung yang selalu kita gaung-gaungkan, pemulung pendaur ulang, pemulung lingkungan hidup itu mereka mengatakan tapi belum ada realisasi ya, bantu gitu loh. Kemarin kayak kebakaran ini ada bantuan kah dari pemerintah? Juga belum ada sama sekali ya terhadap 450 KK yang di Rawakucing. Yang di Bantar Gebang juga belum ada ya bantuan sama sekali ya Pak Ketum ya. Jadi ini sifatnya masih mandiri ya. Sifatnya masih mandiri, bantuan dari teman-teman, asosiasi dan para produser yang berkolaborasi dengan kita. Iya. Jadi memang selama ini kita semua harus jujur mengakui kalau tidak ada pemulung di Indonesia ini, sampah plastik yang menjadi masalah ini tidak akan terselesaikan sama sekali gitu, karena memang ujung tombak kita adalah pemulung. Dan sampai hari ini kita harus benar-benar jujur mengakui ya memang pemulung yang mengumpulkannya, mau dari perumahan, mau dari TPA maupun dimanapun juga gitu. Nah tapi banyak pertanyaan yang datang ke ADUPI Bu, kalau memang sudah dikumpulkan, kalau memang sudah didaur ulang, kenapa di sungai terus di laut masih banyak sampah-sampah plastik? Itu bagaimana menurut pendapatnya Pak Ketum? Ya kita juga sebenarnya di Kipkup itu ada konsep yang kita mau tawarkan ke pemerintah supaya kita langsung memproses pemilahan dari sumbernya sehingga tidak ada bocor. Ya mungkin itu sudah dilakukan oleh bank sampah. Tapi kan bank sampah tidak seperti pemulung. Betul. Pemulung punya kartu as, punya kiat tersendiri. Bahwa ya mungkin kalau teman-teman petugas lain terjun ke got kan nggak mungkin. Tapi kalau memungkinkan dia harus turun ke got untuk mengambil sampah plastik yang bernilai. Oke. Gitu. Jadi pemulung itu sampai ngambil ke got ke kali-kali itu ya.
Nah ini yang juga kita tawarkan. Jadi sebelum sampai ke TPA kita udah sortir. Kita udah sortir sesuai pemilahan. Terus yang organiknya kita juga akan melakukan pakan untuk maggot atau untuk kompos atau juga untuk pakan ternak lainnya. Ya. Sehingga ini yang kita mau tawarkan ke pemerintah, karena pemerintah juga kan belum tahu bagaimana kinerja pemulung. Ya. Mungkin kalau Adupi, Bu Ketum sudah tahu bagaimana kinerja pemulung. Ya. Mungkin 100 ton dengan 100 pemulung 1 hari habis. 100. Mungkin bisa gitu, gitu kan? Artinya tumpukan yang 100 ton ini dengan orang yang 100 ahli pemulung itu bahkan bisa. Kenapa? Habis. Itu kartu asnya apa? Kalau boleh bagi-bagi tipsnya. Iya, karena pemulung ini kan dia kerja keras ya. Iya. Terus dia pekerja keras, dia tahu mana yang punya nilai diambil, terus yang organik bisa langsung dilepas sama dia, atau plastik residu yang nggak bisa diambil gitu loh. Jadi di level pemulung itu kesimpulan saya itu mereka memang pekerjaannya setiap hari adalah mengkoleksi, memulung sampah-sampah ini, memisahkan, terus meningkatkan kualitasnya, dilepas labelnya, dibagi dengan termasuk jenis-jenisnya. Jadi dia memang mata pencahariannya sehari-hari seperti itu. Kalau bank sampah itu mereka tidak setiap hari melakukan itu, Pak Ketum. Jadi secara kuantitatif maupun kualitatif mereka belum rutin melakukan aktivitas itu sehari-hari. Ya, dan pemulung memang menjadikan aktivitas sehari-hari ini untuk menghidupi dirinya gitu. Jadi memang ya mereka nggak ada pilihan lain. Dia harus kerja keras. Kalau nggak dia nggak hidup gitu kan ya. Kalau bank sampah mungkin mereka memberikan edukasi ke masyarakat, tapi bukan setiap hari, dia punya pekerjaan lain seperti itu ya. Ya, jadi ini yang perlu digarisbawahi oleh pemerintah. Bedanya antara bank sampah dengan pemulung ini bukan maksudnya membeda-bedakan, karena untuk mengatasi masalah sampah ini memang butuh tenaga strategi yang sangat masif ya Pak Ketum, karena jumlah penduduk di Indonesia ini memang udah kelewat besar ya. Yang tercatat aja 270 juta jiwa, belum lagi yang tidak tercatat gitu kan ya. Nah, menurut saya sekarang bagaimana kondisi pemulung ini Pak Ketum? Mereka sekarang sebagai masyarakat di Indonesia ini posisi mereka bagaimana? Apakah mereka sudah dilengkapi misalnya dengan syarat sebagai penduduk, KTP, BPJS dan lain-lain? Apa yang terjadi saat ini di pemulung? Ya, yang terjadi saat pemulung yang nggak dari dulu sampai sekarang, mereka kenapa nggak punya KTP? Karena mereka nggak mau ribet dengan urusan-urusan yang yang harus ke RT, RW ini dan sebagainya gitu. Terus apalagi sekarang udah berbasiskan online ya, makin ribet lagi dia. Nah, dengan ada organisasi membuka fasilitas itu dan akan membuka fasilitas itu sehingga kami pengurus dan termasuk saya juga, kalau kunjungan saya bilang kalian harus punya KTP. Kalau kalian nggak punya KTP, kalian nggak mendapatkan fasilitas-fasilitas atau program-program pemerintah. Nah, ini yang sekarang IP galakan kan BPJS tenaga kerja. BPJS untuk pemulung ya. Tenaga kerja. Pemulung bertenaga kerja. Supaya dia juga tertarik supaya dia mempunyai KTP. Dan juga ada BPJS ini dapatnya mereka secara apa? Kalau di Bantar Gebang dari tahun 2016 kita sudah mendapatkan BPJS tenaga kerja yang dibayar oleh gubernur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI. Dari 6.450 pemulung di Bantar Gebang yang sekarang tercover tuh 4.000. Udah banyak ya. Karena kita ngikutin peraturan di BPJS, faktor umur, terus juga KTP, terus yang di bawah umur. Nah, yang 2.000 itu yang tadi saya sebutkan. Banyak lansia juga. Karena juga kita nggak tutup kemungkinan lansia harus kita juga bantu. Sehingga di Bantar Gebang kita memfasilitasi
hasil dari Kipkup yang di Jawa Tengah, bantuan dari mineral itu di Jawa Tengah kita sudah mem-BPJS-kan kurang lebih 800 pemulung. 800 pemulung hasil dari selama 2 tahun kemarin. Sehingga ini juga saya dengar minggu kemarin mau nambah 120 ya. Jadi mencapai 1000. Saya bilang nanti kalau kita sudah banyak, kita minta melakukan insentif lah. Apakah itu ke Pemda, ke pemerintah, atau ke produser nih untuk melakukan insentif ke pemulung gitu loh. Karena kan kita sudah mengambil, walaupun untuk dapat menghidupkan diri sendiri, sudah mengambil hasil barang produk-produk mereka ya. Iya. Jadi sekarang pemulung-pemulung ini sudah sebagian udah punya KTP dan punya BPJS ya Pak Ketum ya. Jadi kalau mereka sakit atau mereka ada masalah itu organisasi bisa menanggulangi. Untung ya ada IP ya. Jadi memang fungsi dari IP adalah meningkatkan kesejahteraan pemulung, dan tadi Pak Ketum sudah menyebutkan bahwa mengedukasi pemulung agar nantinya pada saat TPA ini dibenahi, pemulung masih punya pekerjaan. Dengan lebih bermartabat, punya badan usaha seperti itu. Wah, sangat mulia ya Pak Ketum ya. Dan saya kira memang jumlah pemulung itu berapa semuanya total seluruh Indonesia? Kalau kemarin hasil Rapimnas 2022 itu Desember, kita ada 27 provinsi ya. Pemulungnya ada 4 juta. 4 juta manusia ya. 210.000. Itu apakah termasuk keluarganya atau pemulungnya aja? Sudah termasuk keluarganya. 4 juta manusia orang. Oke. Dan yang masih ber-BPJS ini masih berapa ribu aja ya? Ya, karena kita masing yang Bantar Gebang 4.000, terus kita setelah Rapimnas itu kita juga mandiri nih, Bu Ketum, mandiri melakukan BPJS. Kayak saya punya pemulung, kita BPJS kan. Jadi saya bilang ke para pengurus di Indonesia, pelapak wajib mem-BPJS-kan. Ini bukti bahwa kita kalau nggak ada mereka kita nggak bisa begini. Betul. Jadinya untuk membuktikan bahwa kita juga bisa melakukan dan mengajukan ke pemerintah pusat atau di daerah supaya mau membantu lah. Gitu. Kita udah mencapai hampir 11.000. Banyak 11.000 ya. 11.000 ya. Hampir 11.000, 10.000 berapa? Hampir 11.000 yang sudah dimandirikan ya oleh IP ya. Tapi belum, memang dari masih banyak PR dari 4.200 ini kita masih kita juga ajuin ke beberapa produser, termasuk ke Limin, ke Mayora untuk melakukan itu. Terus juga kita ajukan juga ke pemerintah, ke PMK, sampai kita juga ke DPR RI, Komisi 4. Tapi kan sampai belum, ke gitu juga. Tapi kan belum juga direspon, tapi responnya hanya respon ketemu, tapi belum ada action gitu loh. Yang secara pasti mendukung para pemulung ini. Nah, kemarin kita juga udah melakukan 280 pemulung di TPST Bantar Gebang, kita udah melakukan perekaman KTP kayak seperti itu. Tapi kan ini secara organisasi ya. Yang sifatnya mandiri dan dibantu. Nah, belum mencakup ke pemerintah. Pemerintah harus perlu turun lah, perlu melihat kita lah, bahwa kita kan juga secara tidak langsung sudah melakukan membantu, baik itu di Pemda maupun itu di pusat. Betul. Pak Ketum, kemarin kalau nggak salah saya dengar bahwa ada pemulung-pemulung yang sudah naik kelas. Jadi mereka udah berhasil punya pabrik daur ulang sendiri, meskipun size-nya masih kecil gitu. Itu bisa diceritakan bagaimana kiatnya dia bisa naik kelas? Ada beberapa pengurus yang naik kelas sehingga dia tadi pemulung, terus pelapak. Karena kenapa? Dia membawa teman-teman keluarga dari kampung untuk melakukan itu.
Sehingga dengan adanya yang pemulung sendiri, terus bawa dari kampung 50, 100, 200. Nah ini sehingga ekonominya berjalan dengan baik. Itu yang menjadi yang juga saya baru tahu di tahun-tahun ini adanya namanya sirkulasi ekonomi daur ulang. Kalau dulu kan itu itu kehidupan pemulung yang ya maaf kata yang kalau dia ke bank hanya jempol jari tapi duitnya di bank banyak gitu. Nah ini bisa naik kelas gitu. Iya, jadi mereka udah punya industri kecil sendiri gitu ya. Apa tantangannya mereka pada saat naik kelas itu? Karena saya lihat kemarin ada isu penutupan pabrik-pabrik daur ulang di Bantar Gebang gitu. Itu kenapa kira-kira Pak Ketum? Ya itu yang tadi saya bilang bahwa mungkin ilmu kita belum juga nyampe di sana, sehingga juga kan para yang tadinya pelapak penggiling terus sekarang udah lagi di atas bikin proses, tinggal dia juga bingung untuk menjualnya kemana gitu. Ini juga menjadi PR kita juga supaya sampai di naik kelas setinggi itu jangan sampai turun. Kita berusaha mereka untuk bertahan di sana. Bertahan atau bahkan bisa berkembang lagi ya. Nah, kita kan ngelola plastik yang kalau di Bantar Gebang itu kita sudah mencapai 2.000 ton per hari. Waduh, 2.000 ton. Tapi tidak difasilitasi oleh pengolahan yang kita kemarin tuh ada penutupan ini tiba-tiba ditutup. Kita nggak tahu harus regulasinya seperti apa, bagaimana fasilitas. Tapi itu bukan sengaja ya, enggak, melakukan itu karena ketidaktahuan. Gitu. Tiba-tiba didatengin ditutup kan itu jadi repot kitanya. Tapi apa sekarang udah buka kembali ya, mereka? Sekarang udah buka. Terus kenapa juga IP turun tangan? Karena itu mata rantai kita dan ada juga beberapa pengurus yang kan kita nggak mungkin membiarkan pemulung sampai naik kelas setinggi itu terus kita biarkan, tetap kita bina dalam organisasi. Betul. Jadi mereka udah bisa dikatakan sebagai pemulung yang bermartabat ini ya, sebagai contoh buat teman-temannya bahwa dia bisa sampai semaju ini. Tetapi pada saat dia sudah di tingkat ini ternyata ilmunya di dalam memanajemen perusahaannya belum sesuai dengan regulasi. Jadi bukan karena unsur kesengajaan, memang sengaja gitu. Tetapi sekarang udah bisa buka kembali ya mereka. Dan mungkin mereka sudah bisa melengkapi fasilitas industrinya dengan perlengkapan sehingga tidak menimbulkan pencemaran baru ya Pak Ketum. Ya semoga teman-teman ini menjadi suatu proses belajar juga dari mereka. Pada saat mereka naik kelas juga ujiannya lebih sulit ya. Lebih sulit dan mereka bisa melewati ini dan mereka bisa naik kelas lagi gitu di Bantar Gebang, dan itu tentunya sangat membanggakan buat kita semua. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya industri daur ulang di Indonesia itu sudah sedemikian masif dan majunya ya Pak Ketum ya. Ini masih di kalangan pemulung, belum lagi di kalangan industri di mana industri-industri ini juga disupport oleh hasil pengumpulan dari pemulung-pemulung ini maupun pemulung yang dari collectionnya di TPA maupun yang di kota gitu kan, mereka juga disebut sebagai pemulung. Jadi memang mata rantai dari daur ulang sirkular ekonomi ini ujungnya itu di pemulung ya Pak Ketum. Saya sangat sependapat. Ujung tombaknya ya. Karena kalau dia tumpul industrinya nggak jalan juga gitu, mau berputar bagaimana bahannya nggak ada. Sedangkan kalau bahan limbah aja masih impor dari luar negeri, itu kita kayaknya udah nggak selaras ya Pak Ketum dengan sirkular ekonomi di Indonesia ini gitu. Ya, terus harapan ke depannya Pak Ketum gitu dengan adanya isu-isu kebakaran, kebanjiran. Ini mau musim hujan ya. Kalau panas kebakaran ya. Terus nanti kalau hujan kebanjiran gitu. Nah, kalau kebanjiran nanti kalau di got atau di kali mampet yang disalahkan sampah plastik nih. Akhirnya terjadi pelarangan. Udah ini dilarang aja, nggak boleh beredar. Bagaimana pendapatnya Pak Ketum mengenai pelarangan ini? Ya ini juga saya sangat prihatin ya. Dengan ada larangan terus ada teman-teman yang nggak berpihak ke kita, sebagai kita adalah plastik itu di mata pemulung ada satu kehidupan. Betul. Terus dilarang, kita mau gimana? Saya juga
seperti kantongan kresek iya, itu dilarang ya dilarang. Pak Ketum ya Iya. saat ini ya, tidak. Jadi di supermarket atau minimarket itu udah tidak menyediakan kantongan, tapi harus bayar gitu ya. Terus pakai Dan tasnya pakai plastik tasnya, lagi. tas sebentar Pak Ketum, banyak orang yang nggak paham ini. Tas itu kain apa bukan sih? Itu Tas plastik itu. Itu plastik ya Plastik, Pak Ketum. Yang kita sebut tas spanbon itu. Itu plastik ya. plastik. Terus tas spanbon itu kan juga akhirnya berakhir di Di TPA TPA. juga kan. Di TPA diapain? Di TPA nggak diambil. Nggak diambil? Itu jadi tumpukan. Terus? Yang nggak diambil situ yang material yang kita anggap plastik, walaupun itu diambil Iya. oleh pemulung Iya. sampai ke TPA? sampai ke pelapak Iya. itu akan jadi residu. Karena kalau pemulung kan gancok ya. Iya. Ketika ngambil ke gancok tasnya dia Iya. karena itu langsung ke ranjang. Jadi Sebentar Pak Ketum, kantongan kresek resek. yang bentuknya t-shirt itu, Ya. kantongan yang kayak di pasar-pasar Pasar, ya. itu diambil Itu oleh diambil. lapak Wah, ya. itu diambil. Itu Itu diambil. diambil. Itu didaur ulang Daur di ulang, pabrik-pabrik ya. daur ulang. Terus yang spanbon yang kayak kain itu nggak diambil. tidak diambil. Itu numpuk di Bantar Gebang. Itu numpuk di Bantar Gebang. Terus apa jalan keluarnya setelah numpuk? Di Ya sana? kita kalau kan pemulung yang kita ambil adalah plastik yang punya nilai itu tinggi. udah dibiarin Biarin aja aja di situ. udah. Gitu. Oke. Yang nggak diambil sana tuh termasuk masker. Masker yang kita gunakan ya, kemarin waktu ya, COVID itu Itu juga numpuk. bukan kain ya, Bukan itu kain, plastik, itu plastik juga ya. juga gitu. Jadi dibilang larang plastik ya orang gimana ya? Yang bilang larang plastik tapi produksi plastik gitu. Betul. Walaupun Jadi bentuknya kain. dilarang dari bentuk kresek, Iya. dijadikan Iya, kantong bentuk spanbon spanbon, yang ya. malah Ya. sebenarnya tidak bisa Bisa digunakan dan digunakan. tidak bisa didaur ulang ya, Ya. Pak Ketum ya. Belum Belum. ada ya pendaur Belum. ulangnya Belum. ya. Belum. Atau mungkin ini bisa buat teman-teman industri Iya. daur ulang plastik gitu. Apakah spanbon ini mau didaur ulang menjadi sesuatu bahan, tapi sampai hari ini belum ada ya. Ya, belum. Pak Ketum ya, Belum. yang mendaur Daur ulang. ulang. Itu bisa di extrusion nggak sih? Bisa di pellet nggak sih spanbon itu sebenarnya? Oh enggak bisa. Nggak bisa Nggak ya? bisa. Kenapa Pak Ketum kok nggak bisa? Itu kan masih polipropilin juga. Kalau saya ilmunya mungkin masih rendah ya. Iya. Cuman saya kalau itu masuk ke saringan, saringan itu macet. Oh, malah saringannya Saring macet nggak bisa narik benang. Itu yang kita tahu. Kalau Iya, ada iya. material lain plastik, plastik walaupun itu plastik itu kain, tapi campur plastik masuk ke gilingan terus mau dipelet, itu nanti mentoknya di saringan. Saringannya buntu ya. Buntu. Karena itu nggak bisa cair. gitu. Karena ada barang lain gitu ya. Nggak bisa ditarik. Nggak lah, bisa nggak bisa jadi Oke. nggak bisa Ya, dipelet lagi. Termasuk gitu. okso itu. Oke, iya. Sebentar, kita mau- sebentar ya. sebelum ke situ Nah, sih. ya. Nah, terus kan sekarang juga beredar di pasaran Ya. gitu kan ya, kantongan ramah lingkungan. Ya, Kantongan kantongan bisa bisa terurai terurai. gitu. Apa sih sebenarnya kantongan yang bisa terurai itu, Ya. Pak Ketum gitu? Ya kalau saya bilang sih kalau nggak ada ya yang Terurai. terurai itu nggak ada gitu loh. Terurai kalau terurai jadi tiga biji itu bukan terurai. Ya. Kantongan biasa pun kena sinar matahari juga pecah gitu kan ya. Nah itu yang saya juga nggak habis pikir, harus belajar dulu lah ke pemulung gitu loh. Isinya jadi pemerintah tahu mana yang layak dibantu, mana yang tidak layak dibantu. Betul. Gitu. Sehingga kalau harusnya pemerintah tuh jangan untuk ilmu daur Iya, ulang ya, iya. jangan tahu setengahnya. Iya, tapi harus hulu, seluruhnya hulu gitu. dan hilir dan hulu tuh dia Terus harus tahu. kantongan yang konon katanya terurai, ramah lingkungan atau mengandung bio ini, apakah bisa dikumpulkan oleh pemulung? Apakah bisa dijual gitu? Apa punya nilai ekonomi? Ya waktu itu kita ambil, setelah kita ambil terus kita kirim, setelah itu kan kita baru tahu bahwa ini nggak bisa. Akhirnya kita nggak ambil. Ini juga jadi masalah. Itu juga mangkrak akhirnya di TPA. Terus juga di tempat-tempat komunitas lapak-lapak pemulung itu juga jadi masalah ya. Iya, seharusnya sih kalau jadi masalah mendingan dikembalikan ke Kembalikan, pabriknya ya, biar dia nyimpen sendiri gitu sampahnya. Atau mereka dilarang, kita
yang benar-benar sirkulasi ekonomi yang Bisa benar berjalan. dapat menghidupkan bukannya ratusan tapi jutaan warga negara Indonesia itu Ya, harus dibantu. yang harus dibantu. Iya Pak Ketum, terima kasih atas penjelasannya yang sudah sangat komprehensif. Dan mungkin untuk yang terakhir saya ingin menanyakan harapannya Pak Ketum terhadap pemerintah apa, terhadap teman-teman produsen ini apa, terus terhadap anggotanya IP apa gitu. Ya, harapan kita pemulung dapat diakui. Diakui keberadaannya, diakui sebagai pekerjaannya, dan kita minta diseragamkan sehingga kita tahu ini pemulung yang terbina, ini pemulung yang nyaru-nyaru, yang selalu kita dapat info pemulung nyuri, pemulung ada ya yang pemulung seperti itu. nyulik anak, pemulung ngambil ini dan sebagainya, sehingga selalu yang imbasnya ke organisasi, selalu imbasnya ke pemulung, sehingga pemulung dilarang masuk ke perumahan, ke kompleks, sehingga ini jadi kita ingin adanya regulasi tentang pemulung harus itu jangan hanya regulasi aja tapi harus mengatur tentang keberadaannya pemulung ini seperti apa. Nah, terus yang kedua kita juga berharap untuk penanganan plastik lebih baik pemerintah beracuan ke mata rantai. Beracuan ke mata rantai. Konsisten ya sama mata rantai. Ekonomi sirkular itu sudah setuju kita. Terus juga dengan sirkulasi ekonomi biar berjalan. Karena kalau Anda lagi pihak ketiga, ini yang menjadi ricuh. Gitu loh. Nah, itu harapan kita, dan harapan kita juga ingin ini sih bahasa keren ya sebenarnya. Yang saya lebih tahu ada lingkungan hijau. Supaya lingkungan hijau bagaimana bermartabat untuk pemulung. Kan lingkungan hijau ini bukan hanya untuk pemulungnya tapi banyak semua lini. Saya rasa itu. Iya. Terima kasih banyak Pak Ketum IP, Pak Prispoli. Saya doakan agar nanti cita-citanya yang mulia, yang selalu mendampingi pemulung di seluruh Indonesia ini bisa mengangkat harkat dan martabat pemulung, juga selalu menjadi bapaknya pemulung-pemulung ini, tempat mengadu dan melindungi semua bapaknya orang banyak ya Pak Ketum ini ya, bapaknya 4 juta orang di Indonesia. Dan saya berharap dari simpatisan yang lain juga semakin bersimpati dan tidak memandang sebelah mata dari kegiatan pemulung ini yang ternyata sangat berjasa, tidak hanya bagi industri daur ulang tetapi bagi kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Dan mungkin satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa pemulung ini adalah ujung tombaknya industri. Kita harus support kegiatan ini supaya sirkular ekonomi ini bisa berjalan. Karena kalau nggak ada pemulungnya juga nggak berjalan sirkular ekonominya. Jadi pemerintah juga semakin support dan semakin mengakui keberadaan pemulung dan juga memfasilitasi Pak, bukan hanya mengakui, mensupport gitu, bantu dalam doa gitu, tapi benar-benar action ya untuk membantu memfasilitasi saudara-saudara kita ini yang 4 juta lebih hidup di Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan sehat selalu ya Pak Ketum. Amin. Terima kasih.